Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi satu mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Kali ini kita melakukan video conference untuk menyamakan persepsi terkait dengan hal apa saja yang dilakukan dalam sesi satu ini. Untuk itu, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, MS-nya, dan silahkan menuju sesi satu dari mata kuliah PKP ini. Baik, pada langkah awal, Anda akan disajikan laman seperti ini, dan di laman seperti ini dapat terlihat bahwa Anda diarahkan untuk menuju ke laman atau portal Guru Pintar Online, ya, di gurupintar.ut.ac.id. Jadi silahkan saja mengetikkan di browser Bapak Ibu sekalian gurupintar.ut.ac.id. Maka akan terarah seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di bagian bawah akan terlihat laboratorium pembelajaran. Lalu pilih serinya dan pilih lagi seri pengembangan pembelajaran di SD. Nah, Anda bisa klik salah satu di antaranya. Misalnya, pilih saja seri matematika. Maka di dalam laman tersebut, tampilan tersebut, banyak judul-judul kasus pembelajaran matematika SD dalam bentuk video. Nah, silahkan klik salah satu, maka Anda akan melihat layar seperti yang ada pada halaman berikut ya. Nah, kemudian untuk mencermati video tersebut, Anda tinggal klik di tempat video tersebut yang mau Anda amati tadi. Nah, kemudian Anda harus masuk ke portal Guru Pintar dan masuk ke menu micro teaching online-nya. Mengapa? Ini ya, kita garis bawahi. Karena tugas praktek pertama Anda itu adalah terkait dengan analisis salah satu video pembelajaran tersebut dan posting diskusinya di forum diskusi yang ada di portal Guru Pintar Online ya. Nah, nanti Anda harus login dulu ke portal Guru Pintar Online ya, seperti itu. Kemudian, pada sesi satu ini Anda juga harus mengerjakan serangkaian kegiatan mandiri agar tidak ketinggalan begitu ya. Karena kegiatan dalam PKP ini merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak terputus. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda untuk mengerjakan setiap proses ini dari awal ya. Lalu yang harus Anda lakukan di dalam tugas praktek satu ini secara individu tentunya adalah pelajari ya halaman 16 sampai 21 buku panduan PKP ini ya. Dan ini bisa diakses secara online melalui ruang baca virtual di pustaka.uc.ac.id. Nah, di sana Anda akan diinstruksikan tiga kegiatan yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama adalah melakukan analisis video atau artikel dari sumber daring yang ditentukan tentang upaya perbaikan pembelajaran begitu. Nah, sumber daring tersebut dapat berasal dari video halaman Guru Pintar Online tadi atau video sumber daring yang lain atau artikel dalam jurnal ilmiah dari Google Scholar dan dibuatkan bukti hasil analisis sebagai refleksi pembelajaran. Nah, karena ini adalah kesepakatan dari saya dan teman-teman ya, teman mahasiswa begitu, maka saya persilahkan saja, saya bebaskan saja, teman-teman ingin menganalisis video yang mana ya. Yang terpenting adalah di sana ada semacam upaya perbaikan pembelajaran. Nah, nanti di bagian refleksi pembelajaran silahkan ya dituliskan video mana yang Anda amati seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di langkah kedua, setelah melakukan refleksi diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah ya, menentukan alternatif pemecahan masalah dan menentukan tujuan perbaikan. Nah, jadi di dalam refleksi nanti, Anda diminta untuk mengidentifikasi masalah dulu ya. Mengidentifikasi masalah.
masalah yang Anda temukan di dalam video tersebut, ya. Kemudian mengidentifikasi ya, setelah mengidentifikasi maka Anda akan menganalisis penyebabnya. Nah, setelah masalah itu diidentifikasi, penyebabnya itu dianalisis. Lalu kemudian dicari ya alternatif pemecahan masalahnya. Nah, tidak harus satu ya. Silakan banyak ya, banyak. Semakin banyak semakin bagus untuk alternatif pemecahan masalah itu. Semakin banyak semakin bagus. Nah, ketika sudah ditemukan alternatif pemecahan masalah tadi, lalu Anda carilah kelemahan dan kelebihannya ketika memakai alternatif itu. Setelah mempertimbangkan kelemahan dan kelebihannya, maka mahasiswa atau Bapak Ibu ya bisa memilih dari sekian banyak alternatif pemecahan masalah itu yang mana nih yang pengen teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ingin ajukan alternatif pemecahan masalah ya. Nah, jika memang sudah diajukan, maka langkah selanjutnya adalah ditentukan tujuan perbaikannya ini fokusnya ke arah mana. Apakah mungkin ya arahnya ke media kah, ke metode kah, atau ke materi kah ya? Nah, ini bebas saja. Silahkan Bapak Ibu bisa eh, apa namanya melihat atau menuliskan itu setelah melihat video yang Bapak Ibu amati di GPO tadi. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu merumuskan judul PKP. Nah, jadi teman-teman itu bisa berdiskusi ya di ruang diskusi dan saya lihat tadi ada yang bertanya tentang judul PKP ya. Nah, sebenarnya judul ini adalah setelah setelah ditemukannya masalah serta tujuan perbaikannya baru muncul judul. Jadi tidak ada judul duluan. Nah, yang ditemukan di lapangan adalah teman-teman mungkin merasakan juga ya ketika memulai suatu penelitian pasti dimulai dengan judul. Ketika dosen pembimbing merevisi judulnya, maka mahasiswa tidak bisa memberikan alasannya. Ya, padahal urutannya adalah mencari masalahnya dulu, mengidentifikasi masalahnya dulu, barulah muncul judulnya. Nah, ketika sudah mengidentifikasi masalah, walaupun judulnya nanti direvisi, maka itu tidak akan banyak. Nah, seperti itu ya. Baik, baik. Nah, itulah tiga langkah yang harus Anda lakukan di dalam sesi satu ini ya. Kemudian, pada saat Anda nanti melakukan praktik perbaikan pembelajaran di kelas Anda, ya, nah ini sesuai dengan arahan dan instruksi dari sesi satu ini bahwa Anda perlu seorang pengamat, ya, Anda perlu seorang pengamat. Nah, sehubungan dengan hal itu, konsultasikan dengan koordinator bantuan belajar, di mana ada registrasi tentunya, dan juga konsultasikan dengan pengurus Pokjar untuk mencari atau menentukan supervisor. Nah, ini silahkan dicari ya, silahkan ditentukan ya. Kemudian lihat juga lampiran 1 halaman 60 buku panduan PKP. Nah, lembar kesediaan yang harus diisi itu diserahkan ke koordinator bantuan belajar dan juga harus diupload bersamaan dengan Anda mengupload tugas praktik PKP di sesi 1. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya dan teman-teman atau saudara-saudari sekalian mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah PKP ini. Mudah-mudahan dengan sikon kita yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian sehingga terciptanya penyamaan persepsi terkait sesi satu ini. Nah, sesi satu ini masih saya tunggu, jadi dipersilakan saja diupload, silakan saja diupload di ruang yang telah disediakan. Dan kalau memang memerlukan bantuan saya atau pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi WA saya ya di 0819 5293 9029. Silakan saja di Japri ya, boleh tidak masalah atau melalui fitur pesan yang ada di LMS ini. Sama saja ya Bapak Ibu. Dan mohon juga untuk secara berkala dicek lagi LMS-nya ya
baik itu secara sinkronus seperti ini maupun asinkronusnya. Kita mungkin akan bertemu lagi secara sinkronus di sesi keempat nanti untuk melihat progres dari mata kuliah PKP ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.